Bagaimana cara menganalisa ya dengan cara multi time frame ya. Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Tradingnya lancar, profitnya lancar sehingga withdrawalnya juga bisa lancar. Amin ya. Sekarang tanggal 30 Juni, dimana ini merupakan hari terakhir di bulan Juni ya. Andrew juga barusan baca berita, ini COVID ternyata tembus rekor lagi nih. Jadi keadaan dari pandemi ini sepertinya semakin parah. Pemerintah ada wacana untuk memberlakukan rem darurat ya. Karena angka COVID yang terus mencetak rekor baru ya, ini terus terang membuat kita semua khawatir ya tentang, karena kalau misalnya kita lockdown atau PPKM tentunya ini akan berimbas pada sosial dan ekonomi ya teman-teman ya. Nah jadi Andrew sendiri juga sekarang sangat mengurangi keluar rumah, dan kali ini Andrew lagi sempat untuk bikin satu video ya. Jadi video ini berkaitan dengan video yang Andrew pernah buat di video sebelumnya, dimana kali ini Andrew akan praktek simple bagaimana cara menganalisa ya dengan cara multi time frame ya. Teman-teman pasti tahu ya bahwa dalam trading itu, kalau teman-teman lihat ya trading yang profesional atau seorang trader profesional, teman-teman pasti pernah lihat ya, kok banyak trader profesional yang menggunakan layar monitor yang banyak. Baik, jadi ini merupakan ilustrasi ya teman-teman ya, bagaimana Andrew mencontohkan seorang trader yang menggunakan layar monitor yang gak cuma satu, jadi ada beberapa. Nah ini ya ilustrasinya teman-teman ya. Nah teman-teman pernah nggak berpikiran untuk apa layar monitor sebanyak itu teman-teman ya? Nah makanya Andrew akan bahas ya, sekaligus Andrew akan jawab dalam video praktek teknik analisa dengan cara multi time frame ya. Jadi bagaimana lengkapnya? Saksikan video berikut. Jadi teman-teman kita akan mulai ya. Jadi Andrew akan menjelaskan ya teknik analisa dengan menggunakan multi time frame atau multi window ya, atau multi layar lah gitu ya. Tapi kali ini kan Andrew untuk kepentingan YouTube ya, jadi Andrew hanya menggunakan satu layar. Ini Andrew jelasin yang secara simpel aja ya. Jadi begini teman-teman ya. Jadi seperti yang teman-teman tahu ya, bahwa dalam kita menganalisa ini banyak sekali time frame, banyak sekali pilihan time frame ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, dari M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, M1. Nah, time frame mana nih yang harus kita pilih gitu kan? Pertanyaannya selalu, yang Andrew dapat pertanyaan dari teman-teman seperti itu, Pak, ini time frame berapa yang paling bagus? Nah, itu kembali balik kepada trading plan teman-teman gitu loh. Nah sekarang Andrew akan mempraktekkan bagaimana cara kita menemukan korelasi atau bagaimana cara kita menentukan apabila kita menggunakan beberapa time frame gitu ya. Nah dalam video ini Andrew akan menggunakan 3 time frame ya, 3 time frame terkecil, dan sekali lagi ini sebenarnya bisa untuk time frame berapa aja ya. Nah kali ini Andrew akan coba analisa market yang paling atas ya. Ini GBP teman-teman ya. Jadi Andrew akan analisa market GBP. Ini adalah kita sebutnya window pertama ya.
Ini kita pakai yang time frame 1 menit. Nah, 1 menit begini teman-teman ya. Nah, ini candlesticknya kita atur dulu teman-teman ya. Nah, kita atur seperti ini ya. Lalu kita zoom gitu kan. Nah, silakan teman-teman ikuti nih caranya teman-teman ya. Nah, ini disebut dengan GBP USD M1 ya. Nah, teman-teman lihat ya, Andrew ini menggunakan MetaTrader 4 ya. Ini brokernya adalah exclusive market. Dan ini Andrew menggunakan account real ya. Tapi dalam video ini memang Andrew nggak ambil posisi, karena Andrew hanya menjelaskan bagaimana cara trader profesional menganalisa dengan multi time frame gitu ya. Dan itu sekaligus menjawab mengapa trader profesional dia menggunakan banyak sekali monitor ya. Oke, tapi ini secara simpel aja teman-teman ya. Jadi ini Andrew sedang mengeluarkan market GBP USD time frame M1 ya. Nah, lalu di sini kita bisa drag lagi teman-teman. Nah, di sini kita bisa drag lagi ya. Nah, ini kita bisa drag lagi dengan yang M5 misalnya ya. Kita M5, kita buat candlestick yang senyaman mata kita gitu ya. Nah, ini M1, M5. Lalu yang ketiga, kita bisa drag lagi yang window ketiga. Nah, seperti ini. Ya, ini kita buat yang M15. Jadi artinya kita sudah punya 3 window ya. Teman-teman lihat ya, kita sudah punya 3 window. M1, M5 dan M15 ya. Setelah itu kita masuk ke bagian window ya, supaya kita bisa melihat semuanya ya. Teman-teman bisa pilih yang secara horizontal atau yang secara vertikal, nanti teman-teman coba-coba aja ya. Biasa kalau Andrew menggunakan 3 time frame begini, Andrew pakai yang vertikal. Jadi kalau kita klik akan keluar seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Jadi kita bisa melihat 3 time frame sekaligus gitu ya. Jadi balik lagi nih, pertanyaan yang tadi Andrew awal sudah pernah lempar adalah mengapa trader profesional butuh banyak sekali monitor. Nah, sekarang teman-teman bayangin nih, misalnya dalam satu pair aja kita butuh 3 window. Kalau misalnya kita butuh menganalisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, berarti harus ada 24 window. Kalau 24 window tentunya satu layar kan nggak cukup nih. Makanya biasa trader profesional akan membutuhkan layar-layar yang lain. Bisa sampai 8 layar, satu layar diisi 3 misalnya. Dalam hal ini kan lagi jelasin YouTube, kita pakai 3 ya. Jadi yang ini adalah M1, yang ini adalah M5, lalu yang ini adalah M15. Nah, cara analisanya gimana? Gampang ya. Sekarang kita ambil satu indikator dulu sebagai contoh teman-teman. Jadi kita akan gunakan satu indikator sebagai contoh teman-teman ya. Di sini Andrew sudah siapkan nama indikatornya adalah Proline SAR. Nah, teman-teman lihat ya. Jadi ini adalah indikator Proline SAR ya, dimana kalau dia berwarna biru itu artinya marketnya cenderung bullish ya. Jadi seperti ini ya. Jadi kita lihat ini bullish. Nah, yang M5 gimana? Nah, kita ambil lagi indikator Proline SAR ya. Nah, kita lihat, nah ini juga bullish ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini biru, ini bullish. Jadi artinya ini searah dengan ini. Nah, apakah yang M15 searah? Kita coba lihat lagi. Kita keluarin lagi indikatornya. Sekali lagi ini indikator bisa apa aja teman-teman ya. Jadi nggak harus Proline SAR. Misalnya teman-teman mau pakai RSI, misalnya teman-teman mau pakai moving average, misalnya teman-teman mau pakai parabolic SAR ya. Yang penting cara bacanya. Sekarang Endo akan jelasin cara bacanya teman-teman. Jadi yang pertama kita mesti lihat itu adalah layar yang sebelah kanan. Layar yang sebelah kanan itu adalah layar yang time frame-nya paling besar di antara ketiga ini ya. Nah, sekarang teman-teman lihat. Jadi untuk GBP USD M15 ya, ini dia masih berwarna merah ya. Coba kita zoom out ya. Coba kita zoom out. Ini ya benar, ini masih merah teman-teman ya. Ini masih merah, artinya apa? Ya, coba kita zoom out dulu ya. Coba kita zoom out, ya benar ini masih merah teman-teman. Artinya apa? Artinya marketnya cenderung masih bearish ya, belum ada tanda-tanda dia akan naik ke atas. Nah, lalu bagaimana dengan yang M5? Nah, M5 ini dia warna biru, artinya dia sudah bullish. Nah, lalu yang bagaimana dengan M1? M1 ini artinya dia masih bullish. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengambil posisi? Cara kita mengambil posisi adalah, ingat ya, kita lihat window yang paling kanan dulu. Kita lihat yang time frame-nya yang paling kanan dulu, dimana ini kan berwarna merah nih. Artinya apa? Nah, kita harus menunggu momen dimana GBP yang M5 ini mengikuti time frame yang lebih besar. Dalam arti kata di sini adalah karena di sini M15-nya adalah bearish ya, kita harus menunggu GBP USD M5-nya juga bearish juga.
dia harus berada berwarna merah ya. Dia menunjukkan signal yang bearish lah ya. Sekali lagi ini bisa untuk indikator apa aja. Jadi kita menunggu harganya dia turun dulu ke bawah. Jadi nanti perolehan dari biru berwarna merah ya. Nah, entry-nya di mana? Nah, entry-nya di sini. Ini juga kita harus tunggu pada saat dia berwarna biru, dia ikut menjadi berubah menjadi merah lagi. Jadi ini adalah dua ini kita baca untuk kita membaca sebuah tren ya. Sekali lagi, tren yang kecil selalu mengikuti tren yang besar, bukan tren besar mengikuti tren kecil, bukan. Jadi kita harus lihat dulu tren yang besar apa nih. Oh, ini bearish ya. Oh, ini apa? Ini masih bullish ya. Udah kita tungguin sampai turun ke bawah, merah ke atas. Oke, satu step lagi kita tunggu ketika di sini perolehan saran 1 menit juga berwarna merah. Nah, disitulah teman-teman bisa mulai untuk entry. Jadi itulah cara yang paling simple, cara analisa dengan multi time frame. Andrew kasih contoh lain satu pair lagi teman-teman ya. Misalnya Andrew mau analisa marketnya gold, ya sudah, Andrew tinggal drag aja ya, tinggal drag ini gold. Nah, ini goldnya, gold, ini juga gold ya. Nah, jadi di sini adalah yang paling kanan adalah gold yang M15 itu bearish ya. Nah, yang gold yang M5 ini masih bullish. Ya sudah, kita tunggu. Ya, ini kita bisa zoom out. Kita tunggu ketika yang M5 dia ke bawah, berarti searah dengan yang M15. Lalu M yang satu gimana? Ini kalau nggak ketemu kita mundurin. Nah, ini juga masih bullish. Artinya apa? Kita mesti tunggu M5-nya ini merah, bearish, M1-nya merah, baru di sini M1 teman-teman bisa mengambil posisi. Jadi itu ya yang dimaksud dengan cara menganalisa dengan multi time frame. Semoga teman-teman paham dengan analisa yang bermaksud ya. Sekali lagi, kalau teman-teman memang mau serius untuk belajar forex ya, teman-teman harus punya infrastruktur yang tentunya yang lengkap ya teman-teman ya. Jadi itulah kenapa trader profesional dia sangat membutuhkan banyak layar. Karena itu trader profesional dia selalu menggunakan layar banyak untuk mencari korelasi harga gitu ya. Jadi dia tidak menggunakan satu time frame teman-teman. Dia menggunakan beberapa time frame untuk menganalisa atau mengambil keputusan. Jadi itu yang Andrew mau jelaskan untuk cara praktek ya analisa dengan menggunakan multi time frame. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya. Buat teman-teman yang kurang jelas silakan aja ya konsultasi ke Andrew, gratis kok ya. Silakan tanya-tanya ya. Silakan WhatsApp atau Telegram 081599108880. Akhir kata, sampai jumpa di video edukasi trading lainnya. Salam profits.